Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahyan Sori dalam video vlog teman ngobrol. Teman-teman sekalian, di dalam kehidupan ini bukan saja hukum semesta itu terdiri dari law of attraction, kemudian gema gaung, kemudian kekekalan energi, ya, hukum kekekalan energi. Tidak hanya itu, tentu banyak lah ya hukum-hukum semesta yang lainnya gitu. Seperti permainan bola juga sama, banyak juga aturan-aturan permainan bola yang memang disepakati oleh penyelenggara permainan bola dan orang yang mengikuti atau tim yang mengikuti daripada pertandingan bola itu juga gitu. Seperti di hukum semesta yang lain, misalnya tidak saja terdiri dari loa, hukum kekekalan energi, kemudian gema gaung, ada juga hukum keseimbangan, kemudian kasualitas dan lain-lain. Namun pesan yang ingin saya sampaikan gitu ya pada video-video sebelumnya tentang hukum kekekalan energi gitu dan loa serta gema gaung gitu, itu maksudnya gitu adalah pesan utamanya cukup jelas ya. Kalau hidup banyak persoalan yang sudah dilanggar gitu, banyak persoalan, apalagi berulang terus, kemudian kesialan-kesialan datang gitu ya, kekurangan-kekurangan, ujian-ujian datang, pasti ada aturan main kehidupan yang sudah dilanggar gitu. Ada aturan main kehidupan yang sudah dilanggar. Lalu pertanyaannya begini, apakah ujian hidup itu ada? Bukankah ujian hidup itu dari Tuhan? Ya, namun pemahaman tentang ujian ini perlu apa? Perlu kita tinjau ulang kembali gitu. Memang Tuhan menyelenggarakan ujian untuk sebuah kehidupan gitu ya. Namun yang membuat soal menurut kami gitu, yang membuat soal itu, menurut saya itu yang membuat soal diri kita sendiri, dan yang kita yang akan menjawabnya gitu. Kita yang membuat ujian itu dan kita juga yang menjawab soal itu. Maka dalam kehidupan ini seperti itu adanya gitu. Penyelenggara ujian itu ya Tuhan gitu. Namun soalnya datang dari kita dan kita sendiri yang akan menyelesaikan. Makanya ada yang familiar sekali di ayat Quran itu, bersama dengan kesusahan ada kemudahan gitu. Artinya sebenarnya kita sudah bisa menjawab daripada ujian yang diselenggarakan, karena soalnya kita yang buat, kita ngerti gitu bagaimana harus melakukan ini itu segala macam gitu ya. Rekan-rekan teman ngobrol, banyakkan orang ya, atau bahkan di masa lalu itu banyakkan orang ini mencari jalan ujian itu keluar gitu ya, keluar dalam artian keluar diri mereka gitu. Kebanyakan ya, termasuk mungkin diri saya juga gitu. Maksudnya gimana sih gitu? Sebenarnya sih memang ini tergantung daripada tipikal kejiwaannya sih ya, kejiwaannya. Jadi memang begini, ada persoalan ujian tuh yang masuk dalam satu persoalan ujian, permasalahan kehidupan gitu. Ya tinggal kita keluar aja gitu. Kalau pintu masuk dan buntu, nemu jalan buntu gitu ya, tinggal keluar aja dari pintu masuknya gitu, dari pintu masuknya. Atau kita mengikhtiarkan dengan pemikiran kita, dengan pekerjaan kita, dengan kebiasaan kita gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang hadir di dalam kehidupan. Tapi ada cara yang kedua gitu. Yang kedua ini adalah justru masuk ke dalam diri kita gitu, menziarahi ruang batin kita gitu. Kemudian kita membenahi daripada internal diri kita gitu ya, baik secara psikis, spiritualis, perasaan, vibrasi dan seterusnya gitu, termasuk juga frekuensi pemikiran kita dan seterusnya. Ini banyak literatur yang menyatakan bahwasanya gitu, kalau internal kita dirapihkan, dibenahi dan seterusnya, ini membuat kehidupan jauh lebih bersahabat, lebih memberikan kebahagiaan dan seterusnya. Rekan-rekan teman ngobrol, jadi perlu kita pahami gitu ya, analogi misalnya ya, kita ingin merapihkan rambut kita yang acak-acakan gitu. Ketika kita bercermin gitu, tentu bukan cerminnya yang disisir gitu atau dirapihkan rambutnya, bukan, tetapi diri kita yang kita rapihkan.
Supaya apa? Cerminnya ya akan mengikuti diri kita. Ini analogi yang sederhananya seperti itu. Begitupun alam semesta gitu. Alam semesta ini adalah raksasa daripada cermin diri kita. Jadi bukan luaran sana yang dirapihkan begini begitu gitu, tapi diri kita yang dirapihkan, sehingga alam semesta itu mengikuti daripada cerminan diri kita. Nah, kalau misalnya yang datang dalam diri kita adalah kebaikan, terus kemudian keberuntungannya sering dan seterusnya, berarti gitu cerminnya sudah mengikuti pola yang bagus pada diri kita. Sebaliknya, kalau itu terjadi pada seseorang, misalnya dalam kehidupannya semeraut, penuh permasalahan, problematika terus gitu, terus ada problem, terus ada ketidaknyamanan, kesialan datang. Nah, berarti gitu dirinya lagi acak-acakan tuh rambutnya gitu. Dan biasanya orang-orang seperti ini malah kebanyakan merapihkan cerminnya, bukan dirinya gitu. Cermin yang dirapihin ini harusnya begini, kira-kira akan berhasil nggak ya? Ya kemungkinan besar memang nggak berhasil gitu, memang karena yang dirapihkan adalah cerminnya, bukan dirinya. Tapi kalau dirinya dirapihkan, rambutnya disisir, bajunya dikancingin gitu ya, kemudian dia mungkin gitu ya, kalau untuk tampil lebih ganteng dan cantik, dia sedikit bermake up misalnya gitu ya, dibuatlah gitu sehingga wajahnya jauh lebih tampan dan lebih cantik gitu. Itu artinya kan diri dia yang dirapihkan, bukan yang di luar sana. Kalau yang di luar sana mengikuti, maksudnya cermin itu mengikuti daripada pantulan diri orang itu sendiri. Tentu kita harus pahami gitu, sering-seringlah kita menziarahi ruang batin kita gitu. Kenapa? Ya itu tadi, bisa jadi gitu ya, permasalahan-permasalahan itu jauh lebih besar itu sebenarnya diri kita yang belum dibenahi, banyak yang belum dibenahi. Ini perlu kita berjalan ke dalam. Maka ya, kalau sering kita menyelesaikan masalah berjalan keluar gitu, menemui kebuntuan, tidak menemui solusi dan seterusnya, yaitu tadi berarti bisa jadi, bukan bisa jadi ya oke lah kita pakai kata bisa jadi itu adalah gitu ya, diri kita sedang bermasalah gitu. Ada seseorang yang bermasalah karena sering terjadi di dalam hidupnya itu permasalahan-permasalahan, problematika, problem, terus kemudian kesialan dan seterusnya. Nah, kembali tadi penjelasan yang di awal gitu. Jadi cara bagaimana kita untuk keluar dari solusi yang permasalahan-permasalahan kehidupan yang berulang-ulang, kesialan, terus ketidaknyamanan itu dengan cara memperbaiki internal kita, dan kita sering-sering untuk berjalan ke dalam, artinya menziarahi ruang batin kita, dan kita merapihkan ruang batin kita itu, entah itu luka batin kita di masa lalu gitu, rasa syukur yang belum bertumbuh gitu, kemarahan yang harus dirilis dan seterusnya. Nah, kalau ini kita care pada diri kita gitu, biasanya ketika marah kita sudah terilis dan kita memaafkan diri kita, banyak luka batin, menyembuhkan diri kita, diri di dalam diri maksudnya ya, di dalam diri, maka kehidupan di luar sana akan ramah terhadap diri kita. Maka kehidupan akan memberikan keberuntungan, maka kehidupan akan memberikan kebahagiaan. Intinya kebahagiaan, keberuntungan, kebaikan datang kepada diri kita itu manakala diri kita sudah menjadi baik. Sebagaimana cermin, dia akan memantulkan diri kita. Kalau diri kita sudah rapi rambutnya, kemudian ya bajunya juga udah rapi gitu ya, makeup wajah udah oke gitu, dengan sendirinya cermin yang terpantul atau gambar yang terpantul di cermin akan rapih juga, memberikan efek kepada mata kita bahwasanya kita sudah cukup rapi. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi pada vlog teman ngobrol di vlog-vlog berikutnya. Oke, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.